Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to podcast ASN Malabi 383. Kembali lagi bersama saya Nursya Managuna, salah satu peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek kelompok 3 angkatan 8 golongan 3 yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai salah satu core value ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Akuntabel itu erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Nah, berbeda dengan responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Adapun pedoman perilaku yang ASN perlu ketahui terkait dengan akuntabel, yaitu yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, selanjutnya ada 4 aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah accountability is relationship. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akuntabilitas itu merupakan hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Nah, yang kedua, accountability is result oriented. Nah, yang kedua ini maksudnya apa? Maksudnya adalah hasil dari akuntabilitas itu yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah accountability require reporting. Jadi laporan kinerja itu adalah perwujudan dari akuntabilitas. Nah, yang terakhir, accountability improves performance. Nah, yang terakhir ini, akuntabilitas itu diharapkan dapat memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah apa sih pentingnya dari akuntabilitas? Nah, menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu menyediakan kontrol demokratis, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang ketiga adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini merupakan fungsi dari akuntabilitas. Kemudian perannya tentu peran demokrasi, peran belajar, dan peran konstitusional. Nah, untuk mengetahui akuntabilitas itu sendiri ada beberapa tingkatannya. Jadi dimulai dari akuntabilitas personal. Maksudnya apa? Maksudnya akuntabilitas ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian keluar lagi nih akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu itu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Kemudian lanjut ke akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok maksudnya adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Lebih lanjut lagi ada namanya akuntabilitas organisasi, di mana mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai oleh ASN, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun sebaliknya kinerja organisasi kepada stakeholders dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ada akuntabilitas stakeholders. Akuntabilitas stakeholders itu merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Nah, adapun mekanisme dari akuntabilitas. Jadi ada 4 mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas program, dan yang ketiga adalah akuntabilitas proses, yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Jadi 4 ini erat kaitannya dalam bagaimana pemerintah jujur melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah,
Adapun alat akuntabilitas yang berlaku di Indonesia, jadi ada beberapa, termasuk diantaranya adalah ada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ada RKPD, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, ada Renstra, ada SKP untuk PNS, kemudian ada kontrak kerja dan laporan kinerja. Jadi ini merupakan alat-alat akuntabilitas yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada pun cara atau langkah-langkah dalam membuat framework akuntabilitas. Nah, yang pertama tentu kita harus menentukan nih tujuan dan tanggung jawab. Nah, yang kedua, kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi ada rencana. Kemudian yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Nah, setelah direncanakan, kita melakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Setelah itu, berikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nah, itulah tadi sedikit tentang pengetahuan akuntabel dalam kerangka core value ASN berakhlak. Oke, sekian podcast Core Values Accountable. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi para peserta latsar dan umumnya bagi masyarakat yang menonton tayangan ini. Thank you so much for watching and see you in the next ASN Malebi 383 podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.